Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua saat ini masih diberikan kesehatan sehingga bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Pertama-tama yang terhormat Dr. Andes Bapak Tasfiri Fkar MSI selaku dosen pengampu mata perkuliahan kimia analisa kualitatif dan kuantitatif. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan kelompok 2 dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan kimia analisa kuantitatif dan kualitatif. Baik, mohon izin kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Rian Effendi, kemudian ada Rafifah Putri Azahra, ada Putri Salsabila, Vanidita Rihadatul Aisy, Media Nopasari, Sania Zena Azaria. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami terkait bahasan ajar yang sudah kami buat, yaitu terkait dengan titrasi. Di sini ada titrasi netralisasi, kemudian nanti ada beberapa subjudul terkait pokok bahasan, di mana untuk titrasi netralisasi ada dua, yaitu asidimetri dan alkalimetri. Kemudian ada indikator asam basa dan kemudian pH larutan, di mana untuk materi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 2. Next, Mbak. Nah, yang pertama adalah titrasi netralisasi yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Kita ketahui sebelumnya kata netral, mungkin bagi teman-teman semua sudah nggak asing ya, mungkin netral memiliki pH 7 yaitu air. Ya, begitu juga dengan titrasi netralisasi itu juga berkaitan dengan air nantinya, di mana titrasi ini didasarkan oleh suatu reaksi antara asam dan basa, di mana ada ion H3O positif ditambah dengan ion hidroksida, nantinya akan menghasilkan molekul air. Di mana pada titrasi ini berlaku hubungan di mana jumlah ekuivalen asam atau ion H3O positif ini sama dengan jumlah ekuivalen dari ion hidroksidanya. Dalam titrasi ini ada dua jenis titrasi seperti yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu ada titrasi asidimetri dan alkalimetri, di mana pada dua titrasi ini memiliki dua perbedaan. Salah satunya adalah kegunaan dan pada larutan standar yang digunakan. Baik, boleh next, Mbak. Yang pertama adalah titrasi asidimetri. Ya, ini merupakan salah satu bagian dari titrasi netralisasi yang dimana titrasi asidimetri ini adalah salah satu metode untuk menentukan kadar kebasahan. Jadi untuk menentukan kadar kebasahan ini kita menggunakan titrasi asidimetri, di mana kita akan menggunakan larutan standarnya yaitu suatu asam. Yang asam yang sering digunakan dalam titrasi asidimetri sendiri adalah HCl atau asam klorida dan juga H2SO4 asam sulfat. Tetapi lebih seringkali ketika proses titrasi asidimetri ini lebih banyak digunakan adalah HCl karena ia lebih mudah dipisahkan dengan asam garamnya. Nah, kemudian pada titrasi asidimetri ini yang menjadi titrannya adalah larutan asamnya karena asam yang tadi sebagai larutan standar sudah diketahui konsentrasinya. Untuk asam yang digunakan ini terlebih dahulu akan diencerkan dari asam pekatnya seperti itu. Baik, selanjutnya next. Nah, kemudian adalah titrasi alkalimetri, di mana titrasi kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih Rian yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan materinya, yaitu untuk materi selanjutnya yaitu titrasi alkalimetri. Di mana titrasi alkalimetri ini merupakan salah satu metode titrasi untuk menentukan kadar keasaman dalam suatu larutan dengan larutan standar basanya. Nah, dalam titrasi alkalimetri ini yang titer yang digunakan pada alkalimetri adalah NaOH atau KOH.
Dan adapun prinsip dari alkalimetri itu sendiri, yaitu adalah netralisasi sampel asam dengan larutan liter basa NaOH yang distandarisasikan dengan indikator PP yang suasana basa itu akan berubah menjadi warna merah jambu, dan titik akhir di titrasi ini ditandai dengan perubahan warna atau tidak berwarna menjadi merah jambu atau ungu. Nah, dalam titrasi alkalimetri ini seringkali kita sering dengar gitu bahwa NaOH atau KOH itu termasuk asam pekat gitu, sehingga dia dilarutkan terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya yaitu indikator asam basa. Indikator asam basa adalah suatu senyawa organik yang dapat berubah warna dengan berubahnya pH. Biasanya digunakan untuk membedakan suatu larutan yang bersifat asam atau basa dengan cara yang memberikan perubahan warna yang berbeda pada suatu larutan asam dan basanya. Adapun berbagai macam indikator yang dapat kita gunakan sebagai petunjuk asam, basa, atau garam. Nah, adapun beberapa ini berikut macam-macam indikator dengan berbagai kekhasannya, yaitu yang pertama ada kertas lakmus, yang kedua larutan indikator, yang ketiga indikator universal, dan yang keempat indikator alami. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya disilakan. Baik, selanjutnya kertas lakmus. Kertas lakmus itu terdapat dua macam kertas lakmus, yaitu merah dan biru. Pada kertas lakmus biru, jika dicelupkan ke dalam larutan dan ternyata berubah menjadi warna merah, berarti larutan tersebut bersifat asam. Sedangkan pada kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam suatu larutan dan berwarna kertas berubah menjadi biru, berarti larutan tersebut bersifat basa. Selanjutnya. Nah, untuk indikator universal, terdapat berupa kertas dan juga larutan yang dapat menunjukkan harga jangkauan pH suatu larutan yang lebar. Jika kertas indikator ini dicelupkan ke dalam larutan, akan memberikan warna tertentu yang kemudian dibandingkan dengan warna standar yang tertera dalam wadahnya untuk mengetahui pH larutan yang sebenarnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai indikator lainnya, yaitu indikator alami. Indikator alami ini cukup sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari karena indikator alami ini dapat dibuat dari tanaman yang berwarna seperti kelopak bunga sepatu, daun kubis ungu, daun bayam merah, kayu secang, dan kunyit. Nah, bahan-bahan ini termasuk cepat dan mudah untuk dibuat. Namun kekurangannya, bahan ini tidak tahan lama karena mudah rusak dan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Pada tabel, salah satu indikator alami yang biasa digunakan adalah ekstrak kubis merah, di mana ekstrak ini memiliki warna asli ungu. Nah, namun ketika ekstrak kubis merah ini ditambah dengan larutan asam, maka akan menghasilkan warna merah muda. Sedangkan jika ekstrak kubis merah ini dicampurkan atau ditambah dengan larutan basa, maka warna yang muncul adalah warna hijau. Kemudian, indikator larutan atau larutan indikator. Indikator pH ini dibedakan menjadi dua, yaitu indikator yang memiliki satu warna dan indikator dua warna. Warna ini termasuk dalam asam dan basa, di mana indikator satu warna itu adalah indikator yang mempunyai satu macam warna. Misalnya, indikator phenolphthalein atau indikator PP yang hanya akan berwarna merah jika berada dalam suasana basa atau jika diberikan pada zat yang bersifat basa.
Sedangkan indikator dua warna itu indikator yang mempunyai dua warna dalam dua suasana yang berbeda. Misalnya pada indikator alizarin yang berwarna kuning pada suasana asam dan berwarna ungu pada suasana basah. Indikator dua warna lainnya yaitu dimetil kuning dan metilena biru yang berwarna biru hijau dalam larutan asam dan berwarna hijau pada larutan basah dengan trayek pH 3,2 sampai dengan 3,4. Kemudian ada indikator bromoserol hijau dan klorofenol merah yang berwarna merah keunguan dalam larutan asam dan berwarna hijau dalam larutan basah dengan trayek pH 5,2 sampai dengan 5,6. Selain indikator yang telah disebutkan, ada lagi indikator asam basa yang lain seperti biru timol, kuning metil, jingga metil, hijau bromkresol, merah metil, dan sebagainya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, izin melanjutkan. Lalu terdapat penentuan pH larutan pada titrasi asam basa, di mana di sini pertama terdapat pH titrasi asam kuat dengan basa kuat. Dapat dilihat pada kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat yang telah ditampilkan. Jika suatu asam kuat dan basa kuat direaksikan dalam titrasi, kemudian untuk menentukan pH-nya adalah dengan melihat spesies sisanya. Jika sisa reaksi merupakan asam kuat, maka akan didapat nilai pH dari persamaan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jika sisa reaksi merupakan basa kuat, maka akan didapat nilai pOH dari persamaan pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Selanjutnya nilai pOH dapat digunakan untuk menghitung nilai pH larutan melalui rumus pH sama dengan 14 dikurang dengan pOH. Kurva di samping dapat disimpulkan sebagai contoh perubahan pH yaitu sebagai berikut. Pertama, kita lihat pH larutan naik sedikit demi sedikit. Lalu, terdapat perubahan pH drastis akan terjadi pada titik ekuivalen. pH titik ekuivalennya 7 yang menandakan netral. Lalu indikator yang dapat digunakan yaitu metil merah, bromotil biru, atau phenolphthalein. Namun yang lebih sering digunakan yaitu phenolphthalein karena pada perubahan warna phenolphthalein yang lebih mudah diamati. Slide berikutnya. Lalu yang kedua terdapat pH titrasi asam lemah dengan basa kuat. Dapat dilihat dari kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat yang telah disajikan. Kurva tersebut dapat kita simpulkan sebagai contoh perubahan pH sebagai berikut. Dapat dilihat titik ekuivalen berada di atas pH 7, yaitu antara 8 sampai dengan 9. Lalu lonjakan perubahan pH pada sekitar titik ekuivalen akan lebih kecil, tetapi hanya sekitar 3 satuan, yaitu dari pH kurang lebih 7 hingga pH kurang lebih 10. Indikator yang dapat digunakan phenolphthalein, metil merah tidak dapat digunakan karena perubahan warnanya terjadi jauh sebelum tercapai titik ekuivalennya. Untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu yang ketiga, pH titrasi basa lemah dengan asam kuat dapat dilihat seperti pada kurva pada PPT, di mana kurva di samping dapat disimpulkan sebagai contoh perubahan pH yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat titik ekivalen berada di bawah pH 7, yaitu antara 5 sampai dengan 6. Pada lonjakan perubahan pH pada sekitar titik ekivalen hanya sedikit, sekitar 3 satuan yaitu pH kurang lebih dari 7 hingga pH kurang lebih dari 4. Indikator yang dapat digunakan yaitu metil merah, fenolftalein tidak dapat digunakan karena perubahan warnanya akan terjadi jauh sebelum tercapai titik ekivalen. Adapun contoh perhitungan pH larutan hasil titrasi, sebanyak 25 mili CH3COOH Ka 1 kali 10 pangkat min 5 dititrasi dengan NaOH sebanyak 0,1 molar. Percobaan ini diulang sebanyak 3 kali dan diperoleh hasil sebagai berikut. Di mana pada larutan pertama yaitu CH3COOH-nya sebanyak 25 mili dengan NaOH sebanyak 24 mili. Yang kedua kemudian 25 mili dengan NaOH sebanyak 26 mili. Dan yang ketiga CH3COOH sebanyak 25 mili dan NaOH sebanyak 25 mili. Maka tentukan konsentrasi dari CH3COOH dan yang ke B tentukan pH larutan jika jumlah NaOH yang ditambahkan sebanyak 10 mili. Contoh perhitungan pH larutan hasil titrasi. Yang A kali V CH3COOH kali M CH3COOH sama dengan B kali V NaOH kali M NaOH, di mana yaitu 1 dikali 25 mili kali M CH3COOH sama dengan 1 dikali 24 tambah 26 ditambah 25 mili dibagi 3 dikali 0,1 molar. Maka MCH3COOH didapatkan hasil sebanyak 0,1 molar. Contoh perhitungan pH larutan hasil titrasi yang ke B yaitu saat penambahan 10 mili NaOH, di mana NCH3COOH sama dengan V kali M sama dengan 25 mili dikali 0,1 molar sama dengan 25 mmol. NaOH sama dengan V kali M sama dengan 10 mili kali 0,1 molar sama dengan 1 mmol. Di mana mula-mula 2,5 mmol pada CH3COOH, kemudian NaOH-nya mula-mulanya 1 mmol, kemudian CH3COONA-nya 0 dan H2O-nya 0. Kemudian reaksi yang didapatnya yaitu min 1 mmol, NaOH-nya sebanyak min 1 mmol, CH3COONA sebanyak plus 1 mmol, dan H2O sebanyak 1 plus mmol. Maka sisanya yaitu CH3COOH sebanyak 1,5 mmol, kemudian CH3COONA sebanyak 1 mmol, dan H2O sebanyak 1 mmol. Keadaan ini merupakan keadaan sebelum titik ekivalen. Dalam campuran terdapat asam lemah dan garam sehingga terbentuk larutan penyangga, di mana
konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali NCH3 COOH dibagi NCH3 COONH sama dengan 10⁻⁵ dikali 1,5 milimol dibagi 1 milimol. Didapatkan hasil yaitu 1,5 dikali 10⁻⁵ min 5, di mana pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan 5 min log 1,5. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparan materi dari rekan-rekan kelompok 2. Jadi itu tadi adalah pemaparan hasil dari presentasi kelompok 2 terkait materi dengan titrasi netralisasi yang termasuk dalam asidimetri dan alkalimetri. Kemudian ada juga indikator asam basa, di mana di situ ada beberapa jenis indikator asam basa, ada yang alami, adapun yang buatan seperti halnya indikator universal dan kertas lakmus. Kemudian juga ada larutan indikator seperti indikator PP atau fenolftalin, kemudian ada bromtimol biru dan sebagainya. Selanjutnya tadi juga ada beberapa bentuk kurva terkait titrasi asam basa, yaitu dengan asam kuat basa kuat, kemudian ada dengan asam lemah basa kuat, kemudian juga ada basa lemah dengan asam kuat, di mana dari beberapa grafik tersebut ada ciri khas sendiri yang didapat dari grafik. Nah, baik, terima kasih dari teman-teman yang sudah mempresentasikan. Kami dari kelompok 2 mengaturkan terima kasih pada teman-teman yang lain juga, dan mohon maaf apabila materi yang kami sampaikan mungkin belum sepenuhnya sempurna. Maka dari itu kami perlu kritik dan saran terkait materi ini agar menjadi lebih baik lagi. Mungkin kami cukupkan dari kelompok 2. Apabila ada salah kata dari kelompok 2, saya mewakili kelompok 2, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tidak perlu menjadi sempurna dan bisa melakukan semuanya. Tetapi tekunilah apa yang kamu bisa sehingga kamu bisa sukses dengan apa yang kamu bisa. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.